Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi teori belajar behaviorisme. Pertama, pengertian teori belajar secara umum. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses intern yang kompleks dari belajar. Selain itu, teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental peserta didik. Pengertian teori belajar behaviorisme. Pengertian teori belajar behaviorisme adalah yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Hal penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Belajar merupakan perubahan tingkah laku karena adanya hasil dari pengalaman. 1. Mengapa tenaga pendidik perlu mempelajari teori belajar? Tenaga pendidik perlu mempelajari teori belajar karena pertama, teori belajar dapat membantu tenaga pendidik untuk memahami karakteristik dari peserta didiknya. Kedua, tenaga pendidik dapat mengatur dan merencanakan konsep pembelajaran yang akan dibawakan dalam pembelajaran. 3. Teori belajar dapat membantu tenaga pendidik dalam memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik dalam mencapai suatu prestasi. Keempat, dengan adanya teori belajar, tenaga pendidik dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengendalikan suasana pembelajaran dalam kelas. Hal yang perlu diketahui dalam teori belajar. Pertama, konsep dasar teori beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Kedua, bagaimanakah sikap dan peran guru dalam kegiatan pembelajaran jika teori itu diterapkan. Ketiga, faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, alat, dan suasana apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Keempat, tahapan apa saja yang harus dilakukan tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kelima, apa yang harus dilakukan peserta didik dalam proses belajarnya. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar. Pertama, memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut. Kedua, mengenali tokoh perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempa serta perjuangan yang ditempuh untuk menelurkan teori belajar yang dikemukakannya. Ketiga, proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangannya.